Shalom, selamat siang Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kembali lagi kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang penuh dengan cinta kasih, kami bersyukur ya Tuhan, Engkau senantiasa memberikan kami kesempatan untuk dapat beraktivitas kembali pada hari ini. Tuhan, sebentar juga kami akan bersama-sama membaca serta merenungkan firman-Mu. Dan kiranya Tuhan senantiasa menuntun kami dan Roh Kudus-Mu senantiasa menolong kami dalam kami menghidupi firman-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Ya Tuhan, inilah doa kami yang kami panjatkan dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, shalom Bapak Ibu, selamat siang. Mari kita buka Alkitab kita dari Yohanes pasal 1 ayatnya yang ke-23 ya. Jawabnya, akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Bapak Ibu, kita akan kembali melihat bagaimana masa-masa Advent ini, masa-masa penantian ini, terutama di bacaan kita hari ini menggambarkan kerinduan ya akan kedatangan Allah yang membawa keadilan dan kelegaan. Lalu kalau kita melihat Bapak Ibu di dalam Mazmur pasal ke-72, di situ pemazmur menggambarkan bagaimana pemimpin yang ideal yang membela orang tertindas, memberikan keadilan bagi yang orang miskin dan membawa damai sejahtera. Ini adalah Bapak Ibu gambaran akan kerajaan Allah yang penuh dengan kebenaran, gitu ya. Namun dalam realita dunia kita ini Bapak Ibu, kita sering melihat ketidakadilan, penderitaan, dan beban hidup yang begitu berat. Nah, di sini Bapak Ibu kalau kita kembali melihat Yesaya pasal 40, Yesaya pun menyuarakan penghiburan yang menggema gitu ya. Dia mengatakan, tenangkanlah hati umatku, bahwa kesalahannya telah diampuni. Allah Bapak Ibu datang bukan dengan menghakimi dari jauh, tetapi dengan membawa pengampunan dan kelegaan. Dia seperti gembala yang dengan lembut menggendong domba-dombanya. Lalu bagaimana Bapak Ibu Allah yang agung, yang penuh kuasa ini datang? Nah, Yohanes pasal 1 Bapak Ibu memberikan jawaban yang mengejutkan ya. Melalui kesederhanaannya, melalui kerendahan hati Yohanes Pembaptis, dan Yohanes Pembaptis yang suaranya membahana ini di padang gurun, justru menolak suatu gelar mentereng gitu ya. Ia dengan tegas mengatakan, aku bukan Mesias ya. Perannya hanyalah suara yang berseru-seru. Untuk apa? Untuk mempersiapkan jalan Tuhan. Dan kemudian siapa yang datang setelahnya? Seorang yang berada di tengah-tengah kamu, yang tidak kamu kenal, yang jauh lebih berkuasa, namun hadir tanpa gemuruh dan kemewahan ya. Yesus Bapak Ibu digambarkan sang firman yang menjadi manusia, datang ke dunia dengan cara yang tidak disangka-sangka, dalam kerendahan, dekat dengan orang biasa, dan siap mengangkat beban umat manusia. Ini adalah perkataan Allah yang relevan bagi kita hari ini Bapak Ibu. Ya, seringkali kita berharap bahwa Tuhan turun tangan secara dramatis dan seketika mengubah keadaan sulit kita. Tetapi bacaan kita hari ini Bapak Ibu mengingatkan bahwa cara kerja Tuhan kerap dimulai dari hal-hal yang sederhana dan dimulai dengan jarak yang begitu dekat. Dia datang pertama-tama bukan sebagai hakim yang menghukum, tetapi sebagai penyelamat yang mengampuni dan menggembalakan. Dia bekerja melalui suara-suara persiapan di padang gurun, di dalam kehidupan kita. Melalui teman yang menyenangkan, melalui kelegaan kecil di tengah kesibukan, melalui pergumulan yang kita terima atau berikan. Maka Bapak Ibu di masa Advent ini, kita semua mau diajak untuk memiliki dua sikap. Yang pertama Bapak Ibu seperti Yohanes Pembaptis, di mana dia menjadi suara yang mempersiapkan jalan bagi Tuhan di dalam dunia kita ini.
Dengan apa? Dengan membela keadilan, menghibur yang berbeban, dan hidup di dalam kerendahan hati. Lalu yang kedua, Bapak Ibu, membuka mata kita untuk mengenali kedatangannya yang sudah terjadi. Tuhan mungkin sedang datang mendekat melalui kehadiran orang-orang lain yang menopang kita, melalui damai sejahtera yang tiba-tiba terasa di hati yang gelisah, atau melalui kekuatan baru di dalam kita menjalani hari lepas hari kita. Allah yang Maha Tinggi, Bapak Ibu, memilih untuk datang ke padang gurun kehidupan kita, berjalan di tengah lumpur realita kehidupan kita. Dan Tuhan mau berkata, tenang, aku di sini. Marilah Bapak Ibu kita membersihkan jalan di hati kita untuk menyambut kedatangan Tuhan. Dan marilah kita percaya bahwa di dalam setiap langkah kecil kebaikan dan keadilan yang kita lakukan, kehadirannya senantiasa sedang nyata di dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu kita mempersiapkan diri kita untuk menyambut kedatangan Kristus di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas sapaan firman-Mu pada siang hari ini. Kami bersyukur ya Tuhan, kami dapat bersama-sama mengenal dan bersama-sama membaca serta merenungkan firman-Mu. Kami belajar banyak Tuhan, bagaimana kami harus mempersiapkan diri kami. Kami mau lebih dekat lagi kepadamu ya Tuhan. Dan kami mau lebih percaya lagi dan menaruh hidup kami kepadamu. Ya Tuhan, biarlah Engkau juga senantiasa menolong setiap kami di dalam aktivitas kami pada hari ini, baik yang bekerja, sekolah, dan kegiatan-kegiatan yang lainnya. Tuhan, tuntun kami, sertai kami Tuhan. Berikan kami kekuatan dan kesehatan dalam kami menjalani setiap aktivitas kami hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami yang kami panjatkan dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, demikian sapaan firman Tuhan pada siang hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian.